Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan jadwal, insyaallah kesempatan yang penuh barokah kali ini kita isi dengan salah satu amalan yang utama, yakni tanasuh, yakni ta'allum wa ta'lim, saling menasehati, ya, mengajar dan belajar, mencari ilmu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kaum muslimin. Dan kaidah yang telah selesai kita bahas kemarin adalah kaidah berilmu. Kaidah berilmu diantaranya 19 kaidah telah selesai kita bahas dan kita masuk ke bab yang kedua, yakni kaidah beramal. Kaidah yang beramal yang pertama adalah bahwasanya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal yang ikhlas dan ittiba'us sunnah. Jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang ikhlas dan amal yang ittiba'us sunnah. Ikhlas ini sebagaimana yang sudah kita pahami, ya. Kalau kita hendak mencapai tingkat ikhlas, bagaimana pengertian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita harus mengetahui maknanya secara bahasa terlebih dahulu, ya, lughatan. Ya, kenapa? Karena banyak manusia atau orang yang belajar tentang ikhlas, ya, ingin mencapai tingkat ikhlas, tapi mereka salah memahami ikhlas itu seperti apa. Sehingga ikhlas itu seakan-akan tingkatan yang sangat sulit sekali tercapai, ya. Itulah mengapa dalam filosofi orang Jawa ada yang namanya ikhlas, yang terkadang mereka tidak mampu membedakan antara ikhlas dengan ridho, ya, ikhlas dengan ridho. Nah, maka kita harus tahu ikhlas, ya, ikhlas ini berasal dari kata kholas yang artinya murni, bersih, ya. Jadi tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, itu murni gitu ya, 100% murni, tidak diencerkan, ya, dan juga tidak ditambahi dengan bahan-bahan tambahan. Nah, itu namanya ikhlas. Sama seperti kalau kita madu yang kholas itu madu yang murni, tidak dicampuri air, tidak ditambahi gula, ya, makanya ada kurma kholas, madu kholas, itu yang murni artinya, yang tidak dicampuri dengan bahan tambahan apapun. Nah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ketika amalan itu ditujukan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala 100%, ya, bunder ngepleng, tidak ada sedikit pun yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tidak 1% atau kurang dari itu, ya. Artinya kalau amalan itu ikhlas 99,99%,
tapi masih tercampur 0,0001% yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak disebut ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan kita hanya berupa amalan-amalan saja. Bukanlah kewajiban kita itu hanya sholat saja. Ya. Bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya berbakti kepada orang tua, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ikhlas untuk melakukan itu semua. Nah, banyak sekali orang yang tidak memahami perkara ini, sehingga mereka ya hanya tahu bahwa kewajiban manusia itu sholat, zakat, ya, berbakti pada orang tua, menuntut ilmu. Tapi mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, wala umiru wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Wa ma umiru, dan tidaklah kalian itu diperintahkan, mereka itu diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikhlaskan agama apa yang mereka lakukan itu. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan hanya orang bersolat saja, tapi yang diperintahkan itu justru mengikhlaskan solat tersebut, itu inti dari perintahnya. Nah, maka setiap amalan ibadah yang di dalamnya orang itu tidak peduli tentang keikhlasan, maka orang tersebut terindikasi, ya, terindikasi niatnya itu rusak. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, dia pasti perhatian sekali dengan keikhlasan ini. Nah, begitu juga ittiba'us sunnah, ya. Amalan ibadah di dalam Islam ini harus ittiba'us sunnah, ya. Dan ini sesuai dengan dalil-dalil akli maupun nakli, ya. Sesuai dengan nas maupun akal yang pemahaman kita. Nah, dengan akal, kalau nas ya ini banyak dibahas. Kalau dengan akal, bayangkan suatu agama yang di sana tidak berpegang pada tata aturan yang sudah dicanangkan oleh pendahulunya, maka agama itu pasti akan berubah dari zaman ke zaman dan akan berubah menjadi agama yang lain lagi, berevolusi, kan gitu. Karena perubahan itu adalah keniscayaan, ya. Dan apabila suatu aturan, tata aturan hukum agama itu tidak mengikuti itu, pasti dia akan berubah dan tidak seperti yang awal lagi. Sudah menjadi agama yang lain. Tidak perlu jauh-jauh. Ya, selain agama Islam, semua mengalami itu. Kenapa? Karena selain agama Islam, mereka tidak mengenal konsep bid'ah. Di dalam Islam, para alim ulama semua sepakat bahwa bid'ah itu ada. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang perinciannya, ya. Jadi semua, bukan hanya jumhur ini, ya. Jadi kesepakatan para ulama bahwa di dalam Islam bid'ah itu tercela, itu kesepakatan para ulama. Hanya saja perinciannya kemudian nanti adanya bid'ah yang sifatnya lughatan, yang diperbolehkan, ini berbeda pendapat di kalangan para alim ulama, ya. Nah, kita ambilkan dalil dari dua syarat ini tadi, ya, ikhlas dan ittiba'us sunnah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 110. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan yang baik dengan Tuhannya, yakni di hari kiamat, ya. Berarti berharap perjumpaan yang baik itu berharap pahalanya banyak dari amalannya, ya. Fal ya'mal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal yang soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan, ya, dalam peribadahan terhadap Robnya atau Tuhannya dengan sesuatu apapun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan amalan soleh, yakni yang ittiba'us sunnah,
Suatu amalan tidaklah disebut amal soleh kecuali Kanjeng Nabi SAW menyatakan pernyataan atau menyatakan, menunjukkan, yang mengindikasikan amalan tersebut sebagai kebaikan. Ya. Jadi penentuan amal soleh atau amal toleh itu bukan akal semata-mata, akal budi kita. Ya. Kenapa? Karena manusia itu tentu akalnya berbeda-beda. Itulah mengapa dalam budaya akan muncul berbeda-beda. Tapi ketika kita bicara adat budaya, ya ini bukan ibadah. Adat budaya itu kebiasaan kehidupan sehari-hari. Maka silakan tafadhol. Ya. Tapi sebagai amal yang soleh, ini harus dicanangkan kriterianya oleh Kanjeng Nabi SAW. Saya pernah mendapatkan satu pengalaman. Ya. Jadi ketika kajian seperti ini, ada yang bertanya, kenapa Pak Ustadz menjelaskan tentang bid'ah ini tidak boleh, ini boleh ya. Semua yang yang disyariatkan oleh Nabi SAW adalah ibadah tersebut ya, yang tidak disyariatkan maka bukan ibadah. Kalau begitu berarti menghilangkan kotoran, buang nah, dia bilang gitu ya. Buang tai sapi di jalan itu tidak ada pahalanya karena Kanjeng Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya sederhana jawabnya. Kenapa? Karena berarti dia tidak paham. Bukan berarti dicontohkan oleh Nabi SAW itu dilakukan langsung oleh beliau, tapi kaidahnya dibangun oleh Nabi SAW. Bukankah banyak hadis di mana Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan? Ya. Salah satunya adalah hadis yang sering kita dengar tentang cabang keimanan, kan gitu? Ya. Di mana yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thoriq, menghilangkan gangguan. Al-adza itu bukan hanya duri. Jadi terjemahan kita yang selama ini kurang pas. Adza itu artinya gangguan, apapun yang mengganggu. Ya batu, ya kubangan air, ya kotoran telepong sapi tadi gitu. Termasuk juga jalan yang mungkin cor-coran yang rusak. Jadi ketika orang itu peduli kemudian menguruknya tanpa mencari imbalan, dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tingkatan iman. Bahkan masuk tingkatan iman yang paling rendah. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak peduli? Kan gitu. Ya. Nah, jadi tidak seperti yang dipahami secara letterlek, tidak pernah dicontohkan Kanjeng Nabi itu kemudian tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan itu. Maksudnya kaidahnya itu dibangun ya dari apa-apa yang ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Maka itu adalah amal yang soleh. Nah, ini yang terkadang juga di kalangan para penuntut ilmu menjadi polemik. Kenapa? Karena sebagian dari penuntut ilmu itu keras. Ya. Dapatnya hadisnya itu ya itu saja. Karena dia pahami sendiri. Gitu. Dia tidak pahami dari ilmu-ilmu usul. Bahwa dari suatu hadis itu bisa diambil hukum atau kaidah, yang kaidah ini nanti berlaku untuk sesuatu yang luas, sangat luas, kan gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, ya, dan jangan menyekutukan dalam peribadahan terhadap Tuhannya, ya, dengan suatu apapun. Ini adalah dalil dari ikhlas. Nah, berarti orang yang dia menemukan kebaikan yang banyak pada waktu liqa'a rabbih, pertemuan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah orang-orang yang dia beramal dengan membawa dua hal ini, amalannya soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian yang kedua dalilnya adalah dari hadis Nabi SAW, ya, riwayat Imam An-Nasai, bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang ikhlas sebagai satu syarat, ya, satu syarat diterimanya amal.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas, ya. Lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Dan dimaksudkan dengan amal perbuatan itu untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini adalah makna dari ikhlas, ya. Hadis ini adalah satu faidah yang menunjukkan tentang makna ikhlas. Jadi yang namanya makna ikhlas itu adalah ibtughiya bihi wajhuh. Hanya mengharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan wajah manusia. Wajah manusia itu maksudnya apa? Ya, pengen dilihat manusia. Namanya riya. Pengen dipuji oleh manusia, pengen didengar manusia, namanya sum'ah. Ya. Pengen manusia itu menyangka bahwa dia itu orang yang alim, orang yang banyak amalannya, orang yang paling utama. Nah, maka ini tidak ikhlas. Yang namanya ikhlas itu hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa ahdasa, membuat perkara yang baru, fi amrina, dalam perkara kami, fi amrina, amrina di situ, amrun di situ itu maksudnya adalah perkara agama. Jadi ahdas, muhdas, sesuatu yang baru yang dimaksud itu dalam perkara agama. Hadza ma laisa minhu, yang perkara tersebut bukan berasal dari kami, ya, dari agama tersebut, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa raddun. Rad itu artinya tertolak. Ya, maka amalan tersebut tertolak, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku untuk apa? Fi amrina, dalam perkara agama, bukan dalam perkara kehidupan sehari-hari, ya. Jadi dangkal sekali ketika orang mengatakan, oh tidak ada bid'ah. Kalau ada bid'ah itu berarti nanti kita nggak boleh naik motor, naik unta saja, ya, nggak boleh naik motor, mobil, ya, naik kuda atau unta saja. Jangan memakai sarung atau baju itu, pakai gamis saja, pakai sorban. Bukan seperti itu. Itu perkara hidup, itu perkara adat. Yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu fi amrina, dalam perkara agama kami. Adapun dalam perkara adat itu tidak masalah, ya. Contohnya misalnya berangkat ke masjid dengan memakai motor, ya. Kan ada sebagian yang menyatakan kalau gitu jangan naik motor, jalan kaki atau naik unta, ya. Atau jangan pakai kolor. Oh, subhanallah. Ada seorang dai yang mengatakan jangan pakai kolor karena kolor itu bid'ah. Nah, kita paham bahwa bid'ah itu yang tercela bukan yang seperti itu. Bid'ah itu secara bahasa baru. Memang benar, ya, wajah kita bid'ah. Karena di zaman Kanjeng Nabi nggak ada wajah kita ini yang kayak gini nih, ya, setampan atau pas-pasan seperti kita ini nggak ada, belum ada lah. Dulunya belum ada. Gitu. Secara bahasa baru, ya. Tapi yang muhdas dalam perkara agama ini yang tertolak. Kemudian kaidah yang kedua, hukum asal dari amalan ibadah itu adalah haram. Sedangkan hukum asal dari amal adat adalah mubah, ya. Jadi kaidah ini kaidah dalam ilmu usul, ya, ilmu qawaid, ya. Al aslu fil ibadatil hadru wal aslu fil adatil ibahah, ya. Nah, ini kaidah ini bagus sekali, ya. Jadi hukum asal dari amal ibadah itu hadru, terlarang. Wal aslu fil adat, dan hukum asal dari adat kebiasaan itu al ibahah, boleh, mubah, ya. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, detail sekali. Ketika kita melakukan sesuatu, ya, kalau bisa kita pisahkan atau bedakan ini amalan bernilai ibadah ataukah tidak.
Kenapa? Karena kalau itu amalan adalah amalan ibadah, maka dia hukum asalnya terlarang kecuali ada petunjuk tentang amalan tersebut. Dan kalau amalan tersebut adalah amalan kebiasaan kehidupan sehari-hari adat, maka hukum asalnya adalah boleh kecuali adalah larangan. Nah, sebagian ulama sampai kemudian menyatakan saking bagaimana mengagungkan sunnah Nabi SAW, beliau sampai menyatakan sekiranya engkau bisa untuk menahan diri tidak menggaruk ketika gatal ya, kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Paham maksudnya? Jadi seakan-akan urusan garuk saja kalau bisa itu berdasarkan dalil, padahal garuk itu urusan kehidupan sehari-hari. Ya bukan amal ibadah. Orang garuk gatal kita tiap hari berapa ratus kali kita itu ya. Tanpa sadar kita itu garuk kan berkali-kali, bahkan ribuan kali. Nah, sekiranya kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan itu kecuali berdasarkan dalil, maka lakukanlah. Nah, ini bukan berarti membatasi amal adat dengan dalil, tapi maksudnya adalah agar kita itu di dalam berkehidupan keislaman itu sempurna, belajarnya itu sempurna, setiap detil bahkan berkedip sekalipun, kecuali kita tahu bahwa kita dibolehkan di dalam Islam, maka kalau bisa ditahan. Oh subhanallah, beratlah ya. Tapi alhamdulillah kita tahu bahwa berkedip itu bukan perkara terlarang ya, alhamdulillah. Artinya itu hiperbola yang untuk menunjukkan bagaimana cara mengamalkan perkara ini ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan ini ya, dalilnya yang utama adalah surat Asy-Syura ya. Surat Asy-Syura ayat 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan syuraka syara'u lahum yang mensyariatkan kepada mereka minad din berupa perkara agama, malam ya'dzam bihillah, yang perkara tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana sisi pendalilan ayat ini? Perhatikan syuraka'u syara'u lahum ya. Mensyariatkan kepada mereka sesembahan-sesembahan tersebut, mensyariatkan kepada seseorang ya, atau orang-orang yang menyembah selain Allah minad din, dalam perkara agama, yakni beribadah. Yang ibadah itu malam ya'dzan bihillah, yang tidak diizinkan. Ya'dzan ya, diizinkan bihi, atas aturan atau syariat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti agama itu hanyalah apa-apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidaklah tidaklah amal menyembah, amalan peribadahan ya, itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuk ke dalam pertanyaan ayat tadi. Ya. Am lahum syuraka, apakah kamu itu punya sesembahan lain selain Allah? Syara'u lahum, yang mensyariatkan kepada kalian tentang amalan tersebut. Maka orang-orang yang mereka itu menyimpang peribadahannya, membuat peribadahan secara khusus selain dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya, maka dia seakan-akan masuk sebagai syuraka, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan dengan tauhid ya. Nah, maka hati-hati, kecuali jika ini dalam perkara-perkara yang sebenarnya ada khilaf di dalamnya ya. Jadi perkara-perkara yang dia memang ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apalagi yang muktabar. Betapa cepat penuntut ilmu yang masih terburu-buru ya, ta'ajjul dalam menilai sesuatu sebagai perbuatan yang sesat atau suatu yang ketersesatan. Padahal perkara tersebut
tidak disepakati oleh para ulama tentang kesesatan atau kebid'ahannya. Jadi kalau dalam perkara-perkara yang dia memang ijtihadiyah, ya, maka tidak boleh kita buru-buru untuk menilai itu, gitu. Ya. Nah, ini yang harusnya dimiliki, ya, sikap tidak tergesa-gesa ini, ya, jangan ta'ajjul, buru-buru untuk menilai ini. Ini harus dimiliki oleh para dai, ya, terutama di zaman sekarang, gitu. Nah, salah satunya perangkatnya adalah dengan memahami fikih lintas mazhab. Kenapa? Karena ketika suatu amalan itu terkadang dianggap sebagai bid'ah oleh suatu ulama, maka dia dianggap sunnah oleh ulama yang lain. Keduanya bisa jadi berdasar dalil, hanya berbeda dalam cara pandangnya. Sangat banyak contohnya. 20 tahun yang lalu, ya, yang ngaji baru-baru, ya, mendengar tentang contohnya kunut subuh misalnya, saya sebutkan kunut subuh, yang nggak setuju dengan kunut subuh, wah, teriaknya lantang menyatakan itu sebagai kebid'ahan. Padahal tidak seperti itu. Sebagian ulama menyatakan itu sunnah, malah justru seperti itu yang disesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya karena apa? Kita belum menggali sisi pendalilan dari yang sebelahnya. Pokoknya kalau berbeda dengan kita, maka dia taklid. Kalau sesuai dengan kita, itu ittiba. Kaidah apa ini kan? Pernah ketemu yang kaidah? Hati-hati, jangan diikuti yang seperti ini. Jangan mengikuti kaidah pokoknya kalau ngaji sama saya itu ittiba, kalau ngaji di tempat lain itu taklid. Itu kaidah sesat itu. Menentukan bahwa tempat ngajinya itu adalah tiket masuk ke surga. Masya Allah. Ya. Nah, tidak bisa seperti itu. Apalagi perkaranya yang ijtihadiyah. Kemudian begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang sifatnya amal-amal sehari-hari, ya, adat, itu adalah perkara yang mubah. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian, lakum ma fil ardi jami'a, segala sesuatu yang ada di bumi. Lakum itu maksudnya adalah dihalalkan untuk kalian. Jadi hukum asalnya itu halal kalau dalam perkara-perkara yang adat. Contohnya makan, minum. Selama tidak mendapatkan dalil yang melarang, maka hukumnya adalah mubah, halal, boleh. Ya. Cara tidur. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pertanyaan, ya, WhatsApp masuk. Pertanyaan tentang emang benar tidak boleh tidur dengan ketinggian lebih dari 15 cm di atas permukaan tanah. Masya Allah. 15 cm, ini saya juga bingung 15 cm dari mana, ya. Yang saya tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah larangan untuk meninggikan kubur di atas 1 jengkal. Nah, kalau 1 jengkal itu 15 cm, saya belum pernah dengar kaidah 1 jengkal ini untuk tempat tidur. Yang ada adalah kubur, ya. Sementara tidur itu urusannya apa, Pak? Ibadah atau adat? Adat, kebiasaan, ya. Maka selama tidak jelas, tidak sampai kepada kita dalil larangan detil tentang itu, maka boleh hukumnya, ya. Sekarang saya tanyakan, apa hukumnya tidur dengan miring ke arah kiri? Saya tanya nih kepada jamaah sekalian yang datang ke sini, hukumnya apa? Tidur miring ke kiri, apa? Boleh, Masya Allah. Yakin? Ini saya beri kesempatan ini untuk meralat nih. Boleh, sunnah, mubah, makruh, wajib, atau haram? Ya. Maka hukumnya adalah mubah, ya, hukumnya mubah. Kenapa? Karena tidak ada larangannya. Yang ada adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu tidur dengan miring ke arah kanan. Itu sunnah. Tapi beliau tidak pernah melarang tidur ke arah kiri.
yang menyatakan tidur ke arah kiri itu tidurnya setan, tidak pernah ada dalilnya seperti itu. Paham? Ya? Nah, jadi tidak tercela. Hanya saja kalau sebagian ulama menyatakan itu makruh, kenapa? Karena selain ke arah kiri itu berarti ke arah kanan. Ke arah kanan itu sunnah. Setiap yang berlawanan dengan sunnah itu makruh. Nah, ini kaidah sebagian para ulama. Beda dengan makan dengan tangan kiri, itu baru hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi SAW jelas tegas melarang itu. Paham ya? Nah, jadi dalam perkara-perkara adat, selama tidak muncul tentang larangannya, maka mubah-mubah saja. Ya, mubah. Seperti itu tadi contohnya, tidur ke arah mau telentang, ya, mau miring ke arah kiri. Nah, yang muncul larangannya, ya, meskipun sebagian ulama menyatakan makruh, itu adalah dengan tengkurap. Tengkurap ya apa? Ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya tengkurap ya. Tengkurap. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami dari perkara-perkara yang berkaitan dengan adat. Ya. Nah, ini kaidah yang kedua dari beramal. Kemudian kaidah yang ketiga, amal merupakan salah satu bagian dari iman. Ya, amal itu merupakan salah satu bagian dari iman. Jadi iman itu tidak hanya berkaitan dengan keyakinan, ya, tapi harus dibuktikan dengan amal. Nah, amal baik itu menambah keimanan. Amal yang jelek atau maksiat mengurangi keimanan. Masih ingat tentang makna iman yang sudah kita bahas dalam pelajaran yang telah lalu? Ayo. Al-iman tasdiqu bil qalb. Kemudian wa taqriru bil lisan. Wa ta'malu bil arkan atau wa ta'malu bil jawarih. Kemudian yang khusus yazidu bil bitta'ah wa yang khusus bil ma'asi. Jadi yang namanya iman itu adalah tasdik fil qalb, ya, tasdiku bil qalb, membenarkan dengan hati. Wa taqriru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Ya, wa ta'malu bil jawarih, dan mengamalkan konsekuensinya dengan anggota tubuh. Maka amal itu bagian dari iman. Ya. Kemudian dia yazidu bi bitta'ah, akan bertambah keimanan itu dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini perkaranya, kaidah ini adalah masuk dalam perkara akidah. Ya. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang masuk dari perkara akidah, bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Kenapa ini perlu kita pahami? Karena sebagian kaum muslimin ada yang menganggap keimanan itu sama saja. Ya, keimanan itu sama saja. Mau keimanannya seorang pelacur, keimanannya seorang yang ahli ngaji, penuntut ilmu, yang takwa, bahkan keimanannya seorang nabi itu sama. Kalau sudah beriman ya sudah beriman. Jadi cuma ada dua pilihan, iman atau kufur, selesai. Ya, kalau dia beriman maka sama, kalau kufur ya sama. Nah, ini akidah ini kesannya apa namanya ya? Kesannya indah, tapi sesat. Kenapa? Karena nanti akan membawa kepada tindakan yang kurang ajar, menyamakan antara kita dengan para nabi. Karena keimanannya sama, dianggap sama para nabi keimanannya dengan orang-orang seperti kita, pendosa-pendosa seperti kita ini. Nah, maka tidak tepat. Yang benar, yang namanya iman itu bertingkat-tingkat, dan bisa bertambah naik, semakin naik dengan melaksanakan ketaatan, dan akan bertambah turun, berkurang ya dengan kemaksiatan sampai habis. Makanya ya akidah ini yang benar,
Ya, menunjukkan pada kita dosa-dosa kecil itu sama berbahayanya sebenarnya dengan dosa besar apabila dilakukan terus-menerus. Kenapa? Karena dengan dosa yang kecil itu terkikis keimanannya dikit-dikit sampai kemudian kufur dia. Hilang iman itu sama sekali. Padahal dosanya dosa kecil. Ya. Nah, maka hati-hati. Ini kaidah dalam perkara akidah, ya, keyakinan yang harus kita tanamkan, kita yakini. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, ya, sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan. Iman itu ada sekitar 70 atau 60 sekian cabang, ya. Fa'afdaluha, yang paling utama, yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah, syahadat. Ya, keyakinan, keimanan yang tertinggi itu adalah itu. Sebagai sebuah pohon keimanan itu, maka batang pokoknya adalah la ilaha illallah. Maka kalau kita lihat ada ranting, ada daun, ada akar, nggak ada batang pokoknya, maka pohon itu nggak akan ada. Kan gitu, ya. Nah. Wa adnaha, dan yang paling rendah diantaranya imatatul adza anit thariq, yakni menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u su'batum minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Nah, subhanallah. Berarti cabangnya banyak ya, 70 lebih cabang. Yang cabang itu banyak. Sebagian ulama, ya, itu sampai membuat kitab atau menulis kitab Su'abul Iman judulnya. Jadi cabang-cabang keimanan dikumpulkan oleh mereka. Sebagaimana para ulama menuliskan Al-Kabair, dosa-dosa besar, ya. Nah, menurut riwayat Ibnu Abbas ada sekitar 70-an, maka dikumpulkan oleh para ulama 70-an dosa besar. Nah, sudah masuk waktu. Nah, dan sampai dapat 3 kaidah kita, ya. Begitu juga ditegaskan oleh Syekhul Islam, ya. Syekhul Islam yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullah. Siapa ini? Ya, gurunya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Meskipun beliau mendapatkan celaan dari sebagian kaum muslimin, yakni Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan mengenai masalah iman yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, ya. Dalam kitab beliau, ya, Aqidah Wasithiyah, faslun, ya, dalam fasal tertentu, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati, dan diantara pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah, anad dina wal imanah qaulun wa amalun, bahwasanya agama dan keimanan itu terdiri dari perkataan dan amal, ya. Jadi bukan hanya keyakinan saja, tapi diucapkan dan diamalkan. Qaulul qalbi wal lisan, yakni perkataan hati maupun perkataan lisan. Pembenaran di dalam hati dan perkataan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, dan amalan qalb, amalan hati, semacam zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini amalan hati, ya. Wal lisan, begitu juga ucapan, zikir yang diucapkan, membaca Al-Quran, tadarus, ya. Wal jawarih, atau anggota badan, seperti bersedekah, sholat, berpuasa, amalan anggota badan. Wa annal imana yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyati, dan sesungguhnya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini sifat-sifat iman. Berarti amal itu bagian dari iman, ya. Maka tidak benar orang yang mengaku yang penting kan keimanannya, ya. Sebagian dari kaum muslimin ada yang menyatakan, biarpun penampilan saya itu preman, ya, minum-minuman, yang penting hatinya Ka'bah. Hatinya Ka'bah. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala, ya,
tunggu, lihat, ingin buktikan, ya, ingin manusia membuktikan, itu adalah jika hatinya baik maka amalannya pasti baik, ya. Jadi tidak bisa orang itu nanti beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang penting hatinya, menjilbabi hatinya, memperbaiki hatinya, yang sholat hatinya dulu, tubuhnya nanti ntar. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena balasan atas surga itu karena apa? Ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa-apa yang kalian amalkan, bukan apa-apa yang kalian yakini, bukan apa-apa yang kalian benarkan, tapi apa yang kalian amalkan, yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu. Kan gitu. Ya. Nah, maka amalan itu adalah pembenaran dari keimanan. Ya. Orang yang keimanannya baik, amalnya pasti soleh. Kaidahnya seperti itu. Tapi orang yang amalannya tampak soleh, belum tentu hatinya baik. Tapi kalau hatinya baik, pasti amalnya soleh. Pasti itu. Tidak ada orang yang hatinya baik, amalnya toleh, amalnya maksiat, itu nggak ada. Jadi tidak bisa orang mengatakan yang penting hatinya. Sampai membacakan hadis lagi. Ya, kan hadisnya seperti itu. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Kanjeng Nabi SAW sambil menunjuk ke arah dada, ya, ala sadri. Jadi yang penting itu hatinya, karena ketakwaan itu di hati, bukan seperti itu. Ya, ketakwaan di dalam hati itu adalah pembenarannya, yang nanti akan kejujuran hati itu akan diejawantahkan, dibuktikan lewat amalan. Ya. Jadi maksud Nabi SAW, orang yang hatinya baik itu amalnya pasti baik. Tapi orang yang amalnya kelihatan baik, tampak oleh orang lain baik, belum tentu hatinya baik. Maka bagaimana dengan orang yang amalnya jelek? Bagaimana mungkin dia punya hati yang baik? Sederhananya kan seperti itu. Jangan dibalik kaidahnya. Ya. Jadi orang yang hati, sekali lagi nih, orang yang hatinya baik, amalannya pasti baik. Tapi orang yang amalannya baik, kelihatan oleh kita itu dohirnya baik, belum tentu hatinya baik. Tapi orang yang amalnya jelek, hatinya pasti jelek. Sudah pasti seperti itu. Kenapa? Karena nggak akan serontoh. Serontoh ki apa ya? Serontoh ki apa no? Nggak akan tega gitu, ya. Orang yang hatinya baik itu nggak akan tega untuk melakukan kemaksiatan, nggak akan nyampe gitu loh. Coba panjenengan dibayar gitu, tak bayar 1 juta untuk minum AO 1 gelas. Sak yuto loh Pak, nggak ada yang lihat. Orang yang dalam hatinya ada kebaikan, dia nggak akan nyampe gitu untuk melakukan itu. Kenapa? Karena dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hal tersebut. Pasti itu. Tapi nggak ada orang yang dia minum. Yang penting saya tuh hati saya tetap mengimani bahwa ini haram. Percuma. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada iqab Allah. Dia tidak takut kepada siksaan Allah. Berarti keimanan dia terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Kan gitu. Ya. Jadi amalan seseorang itu menunjukkan, mencerminkan kondisi hatinya. Tapi amalan orang yang tampak baik belum tentu menunjukkan hatinya baik. Ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang riaan. Orang yang memang melakukan sesuatu itu memang pengen untuk dilihat orang lain. Ya. Nah, ini ciri-ciri orang-orang munafik. Mereka tidaklah datang ke masjid kecuali riaan, ya, untuk ria, agar orang lihat bahwa saya sudah sholat. Ya. Nah, sebagian ulama menyatakan amal wajib itu kalau bisa diperlihatkan. Amal wajib itu kalau bisa diperlihatkan. Amalan sunnah sembunyikan. Nah, ini kaidah ini bagus nih menurut yang ketika saya membaca ini dan memahaminya, ini kaidah indah. Meskipun tidak populer. Contohnya apa? Ketika bayar zakat. Kalau panjenengan bayar zakat tampak oleh orang lain, nggak akan dipuji. Kenapa? Karena zakat itu wajib. Ya memang wajibnya zakat sudah. Tapi orang akan tahu bahwa panjenengan itu bukan orang yang melalaikan zakat. Paham ya?
Kalau panjenengan tidak kelihatan membayar zakatnya, maka pilihannya dua. Ini mampu tapi nggak mau bayar zakat, atau dia nggak mampu. Nah, dikasih saja berarti. Nah, ini contoh saja. Tapi kalau sedekah, infak yang itu hukumnya sunnah, sebanyak mungkin sembunyikan. Lakukan sebanyak mungkin tapi sembunyikan, jangan sampai orang lain lihat. Ya. Dalilnya apa? Nabi SAW tidak suka dianggap sebagai orang pelit. Setiap diminta beliau pasti ngasih. Bayangkan, sampai selendang lagi dipakai oleh Kanjeng Nabi SAW, ditarik oleh seorang pengemis sampai beliau itu pingget, kemerahan membekas, dikasih. Ya. Sahabat yang lain sudah mau marah. Nah, kenapa? Karena untuk menunjukkan agar orang tahu bahwa seorang nabi, seorang rasul itu bukan orang yang pelit, bukan yang menumpuk-numpuk harta. Nah, maka perkara-perkara yang seperti itu agar menghilangkan mafsadat berupa suuzon ya dari orang lain untuk perkara-perkara yang wajib, maka lakukan. Coba bayangkan sekarang, orang kalau nggak datang ke masjid, kita nggak tahu di rumah sholat atau tidak. Iya nggak? Kan gitu. Tapi Pak Ustadz, saya kalau ke masjid tuh riak jadinya. Ya perkaranya riak atau tidak, yang dihilangkan riaknya, bukan jangan kemudian nggak ke masjid, gitu. Nah ini yang harus kita perbaiki. Ya. Tapi ketika orang datang ke masjid sholat 5 waktu, orang lihat bahwa dia itu menunaikan sholat selesai, dan itu memang sudah kewajibannya. Ngapain orang itu pamer untuk sesuatu yang sudah wajib bagi dia? Apa panjenengan dulu sekolah itu pamer, oh ini saya sekolah nih, jalan? Kan enggak, karena kita tahu semua anak yang lain juga wajib sekolah. Sama, orang datang ke masjid sholat 5 waktu itu nggak usah pamer. Kenapa? Karena kita tahu itu memang kewajibannya, selesai, nggak pantas dipamerkan. Nah ini kaidah tidak saya masukkan dalam kitab ini, tapi ini kaidah yang ingin saya bagikan sebagai suatu yang indah ya, yang bagus. Jadi kalau perkaranya wajib, untuk menghilangkan suuzon orang lain, ya boleh untuk ditampakkan, boleh, gitu, agar orang lain itu nggak mengira bahwa kita itu, ini orang nih kayaknya gini deh, kayaknya gitu. Nyatanya saya belum pernah lihat itu. Kan jadinya seperti itu kan. Wadah, orang jenggoten kok nggak pernah ke masjid itu. Jangan-jangan jamaah aneh nih. Nah, kan biasanya gitu, ya. Yang disalahkan jenggotnya jadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sudah masuk waktunya ya. Oh, 2 menit lagi. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk memahami, ya, mengamalkan dan mendakwahkan, membagikan pengetahuan yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, mendapatkan barokah ilmu dari hal tersebut. Dan kaidah beramal ini untuk bab amal, ya, kaidahnya saya kumpulkan ada 9, dan kita baru membahas 3 diantaranya, berarti masih ada 6. Dan nanti bab berikutnya kemudian tentang dakwah, dan bab berikutnya seterusnya adalah sabar. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.